Kalista. Tadi bingung siapa itu langsungnya, ternyata Lause Kalista yang tadi burung-burung sedikit. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Tadi kita udah dengar laporannya. Adik-adik sudah siap ya Lause ya untuk memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya Kita doa pembuka dulu adik-adik. iya, kita mohon pimpinan Tuhan dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami ingin memuliakan nama Tuhan dan juga ingin memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami agar kami bisa bersungguh-sungguh dalam memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus. Yes! Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Sekali lagi, aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di mana? Di dalamku. Yes. Adik-adik, pasti di rumah ada yang punya adik atau kakak ya, Lause ya. Nah, kalau adik atau kakaknya nih misalnya main HP-nya kelamaan, biasanya diapain sama mama papanya ya Lause ya? Dihukum Lause. Kalau misalnya nih hukumannya disita HP-nya, nggak boleh main HP 3 hari. Adik-adik mau nggak gantiin hukumannya adik atau kakaknya itu? Nggak apa-apa deh, saya aja yang dihukum, nggak boleh main HP 3 hari. Mau nggak? Gak mau Lause, gak mau. Oh nggak mau ya Lause katanya Iya. ya? Nggak mau ya. Tapi ada loh yang mau gantiin hukuman yang berat yang harusnya kita tanggung. Siapa ya? Yaitu Yesus. Yesus mau menanggung hukuman kita, hukuman dosa kita ya. Yesus sampai disalib buat kita. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta kita semua. Kita nyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalib karena cinta semua, kita semua, kita semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Sekarang kita akan ajak adik-adik berdiri, Lause ya. Kita mau bersama-sama berdoa Bapa kami dipimpin oleh teman kita. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebentar lagi kita dan adik-adik mau sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Iya, firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Lasa Yerti. Kita persiapin dulu hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Lihat Betapa Besar Kasih Allah pada kita. Seneng loh bisa ketemu kalian lagi. Iya, udah lama ya Lause ya. Iya, udah lama banget. Berapa lama ya? Bertahun-tahun Lause, berhari-hari, berbulan-bulan. Oke, seneng banget pokoknya Lause hari ini bisa ketemu kalian. Walau kita sekolah minggunya, ibadah sekolah minggunya di rumah aja, tapi hari ini Lause tetap yakin kalian pasti semangat untuk dengerin firman Tuhan. Oke, thank you Lause. Iya, kita juga dengerin di sana ya Lause. Oke. Nah, adik-adik sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya bersama-sama. Semua boleh lipat tangannya. Kita mau minta hikmat Tuhan supaya Tuhan itu memberikan kita kekuatan, kita boleh mengerti pesan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau setia mengasihi kami, semua anak-anak juga yang ada di rumah. Walau kami hanya bisa beribadah di rumah, tapi kami yakin Tuhan selalu menyertai kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus mengatakan amin. Oke adik-adik. Nah, sebelum Lause cerita, Lause mau tanya, di sini siapa yang pernah atau sering nih ya, kalau papa mamanya minta tolong untuk mengerjakan sesuatu, tetapi melakukannya itu dengan sungut-sungut. Nah, sungut-sungut itu
ngedumel gitu ya, ngoceh-ngoceh di dalam hati. Ih, ngapain sih mama ini? Ih, ngapain sih papa ini? Hayo, siapa? Ngaku-ngaku coba, siapa yang mau ngaku dosa nih? Nah, oke adik-adik. Tapi ada satu pribadi yang dia itu ketika diminta untuk melakukan sesuatu, dia pasti melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Nah, suatu kali pribadi ini diminta oleh Bapaknya yang di sorga untuk melakukan satu hal yang sangat besar bagi manusia. Bapaknya meminta untuk dia mati di atas kayu salib. Nah, pribadi ini melakukan apa yang diminta oleh Bapaknya dengan hati yang tulus. Nah, lalu saya yakin kalian sudah tahu tentunya siapa pribadi ini. Ya, dia adalah Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut cerita kita, mari bersama-sama kita akan menyanyikan satu pujian. Pujiannya itu tentang kasih Tuhan Yesus yang tinggi, kasih Tuhan Yesus yang dalam, kasih Tuhan Yesus yang panjang, kasih Tuhan Yesus yang lebar. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Ikutin gerakannya Lause ya. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sukacita. Tinggi dan dalam kasih Tuhan Yesus, panjang dan lebar kasih Tuhan Yesus. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Oke, cukup sekian aja lagunya ya. Nanti adik-adik bisa nyanyi lagu ini di rumah ya, sendiri ya. Tapi yang jelas kasih Tuhan itu tinggi, kasih Tuhan itu dalam. Oke adik-adik, ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa. Dan ketika dia berdoa, murid-muridnya yang lain yang bersama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, mereka tertidur. Tetapi Yesus dengan begitu setia, dia datang berdoa kepada Bapaknya. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, dia mengatakan demikian kepada Bapaknya. Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendak aku, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini adalah kisah tentang Yesus yang disalibkan. Sebentar lagi kan kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan Paskah. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, hatinya begitu sedih. Waktu itu Yesus mulai merasakan betapa hebat, betapa luar biasanya penderitaan yang akan dia alami. Dia menangis di hadapan Bapaknya, tetapi dia tetap taat melakukan apa yang menjadi perintah Bapaknya. Kemudian dia ditangkap, kemudian dia disiksa, dia disalibkan di sebuah tempat yang namanya Golgota. Ketika dia menuju ke tempat Yesus akan disalibkan di Golgota, sepanjang jalan dia mengalami yang namanya penderitaan adik-adik. Dia mengalami yang namanya sakit. Secara fisik dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya penuh dengan luka. Dia dihina, dia diejek, dia diolok. Dia terus dengan setia berjalan, menahan semua penderitaannya. Dan ketika dia sudah sampai di Golgota dan dia disalib, Yesus melihat ada ibunya Maria, ada murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia berada di samping
salibnya. Ketika Yesus melihatnya, Yesus berkata kepada mereka, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau kita sungguh-sungguh memiliki kasih yang sudah kita alami, kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita semua. Yesus sungguh rindu murid-muridnya sungguh memiliki kasih baik kepada Yesus, baik kepada semua orang. Sebagai respon mereka atas kasih Tuhan Yesus yang sudah mereka terima di atas kayu salib. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus begitu besar bagi kita semua. Sebagai orang yang percaya kepada Dia, Dia mau kita responi kasih yang sudah Dia berikan itu. Dia mau kita menyatakan kasih itu dengan ketulusan, dengan kerelaan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik, ketika kita memiliki teman, kita belajar mengasihi mereka dengan tulus. Ketika kalian punya sahabat, siapapun mereka, kasihilah mereka dengan tulus. Miliki kasih itu selalu di dalam hati. Karena itu yang Tuhan rindukan bagi kita semua. Dia berkorban bagi lause-lause, bagi kalian semua. Dan Dia mau kita sungguh-sungguh menyatakan hal itu. Kasih itu selalu harus ada di dalam hati kita semua. Nah, adik-adik, biarlah Tuhan selalu menolong adik-adik semua untuk sungguh-sungguh belajar memiliki kasih yang tulus seperti yang Tuhan Yesus sudah nyatakan bagi kita semua. Ketika kita memiliki kasih yang tulus, maka apa yang kita berikan baik kepada teman, orang tua, atau siapapun mereka, pasti itu akan menjadi berkat. Seperti Yesus yang punya kasih yang besar menebus dosa kita di atas kayu salib. Mari kita sama-sama berdoa. Ikutin Lausa Yerti berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Engkau mau mengorbankan dirimu di atas kayu salib demi mengasihi kami. Dan Tuhan Yesus melakukan itu semua dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali melakukan kasih dengan tidak tulus. Tapi hari ini kami berjanji di hadapan Tuhan, kami mau terus belajar mengasihi Tuhan dengan tulus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kalau saya yakin ya, pasti semua udah hafal nih ayat ini ya. Yang intinya bicara tentang betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita semua yang begitu tulus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, boleh dihafalin di rumah ya, dan selalu diingat. Oke, thank you. Nah, oke adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kita, dan minggu depan bisa ketemu lagi, khususnya di dalam hari Paskah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye semuanya.